Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrisa Sakti Bowo dari kelas PIH semester 6 YIN Ponorogo. Sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis TIK ya. TIK dengan materi pembelajaran PAI dengan menggunakan smartphone. Jadi langsung saja karena waktunya terbatas. Kita akan mulai. Sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Ini. Baik, yang pertama pengertian pembelajaran PAI. Di sini saya sudah mencantumkan pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan bimbingan jasmani serta rohani berdasarkan syariat Islam. Lalu ada dari Zakia Derajat. Beliau menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam itu ketika sudah tamat, diharapkan peserta didik dapat mengamalkan ajarannya sesuai dengan syariat Islam itu tadi. Lalu ada dari Peraturan Menteri Agama RI itu menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam tadi membuat peserta didik itu paham dan siap mengamalkan ajaran dari agama Islam itu sendiri. Lalu dari Abu Dinata juga sudah ada, dan juga M. Yusuf Al-Qardawi. Lalu dari Muhammad Toha Hasan tadi. Jadi menurut Abu Dinata itu pendidikan agama Islam itu sebagai pandangan hidup yang menjadi dasar bagi semua pendidikan. Dan Yusuf Al-Qardawi itu pendidikan yang menjadikan manusia seutuhnya, dan Muhammad Toha Hasan itu sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan dan membersihkan jiwa. Oke. Selanjutnya ada Habib Toha Al-Mudhi dan Al-Mudhi, usaha untuk menciptakan peserta didik yang yakin, paham, dan mampu mengamalkan ajarannya. Ya, kurang lebih sama ya garis besarnya. Ada dari Zuhair ini membentuk pribadi sesuai ajaran Islam. Dan juga Taya Rusuf sebagai adalah usaha dari orang tua untuk menjadikan peserta didik yang bertakwa dan beriman pada Allah. Ya, ada juga di makalah itu, pada halaman 6, insya Allah halaman 6 ini sudah ada penjelasannya pendidikan agama Islam dari Zakia Derajat, dari Menteri Agama Abu Dinata, Habib Toha. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwa yang harus digarisbawahi itu adalah ini. Ya. Jadi pendidikan agama Islam itu atau pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat usaha yang tercaya dari seorang guru atau pendidik untuk berusaha memahami, membuat peserta didik paham akan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, dan nanti kedepannya itu bisa mengamalkan ajaran tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu tadi. Lalu selanjutnya ada pengertian dari aplikasi smartphone. Aplikasi smartphone itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak berupa program yang dibuat untuk melaksanakan perintah siapa? Itu perintah dari penggunanya. Dari Hengki W. Pramana, perangkat lunak digunakan memudahkan pekerjaan manusia. Jelas, jadi aplikasi ini adalah sebuah software yang digunakan atau diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Lalu dari Harip Santoso, sekumpulan berkas untuk mengeksekusi kegiatan tertentu. Lalu masuk kita pada aplikasi dari pengertian smartphone, yaitu smartphone ini adalah telepon genggam yang fungsinya portable, jadi bisa dibawa kemana-mana dan digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemampuannya serta fitur tingkatnya itu tinggi, fungsinya merupakan komputer. Jadi bisa dikatakan smartphone ini itu adalah komputer yang bisa dibawa, ya, bisa dimasuk ke kantong. Jadi prosesnya sendiri, smartphone ini awal mulanya itu adalah hasil dari eksperimen yang menggabungkan antara komputasi, internet, telepon, dan akhirnya menjadi smartphone ini tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa aplikasi smartphone itu adalah aplikasi atau fitur yang ada dalam sebuah smartphone, yang mana aplikasi tersebut itu bisa sini. Di dalam smartphone itu ada fitur yang namanya Google Play Store atau App Store. Itu berisi semua
aplikasi smartphone. Ini aplikasi smartphone dari mulai game, dari mulai apa aja, dari mulai grup sosial media, Instagram, aplikasi belanja, Shopee, sepertinya, Zoom untuk kuliah daring seperti ini. Berhubung tentang dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan yang sering digunakan itu, termasuk saya pribadi, saya sering menggunakan namanya WhatsApp. WhatsApp ini bisa membuat grup atau grup kelas, itu isinya tentang guru atau semua peserta didik itu dijadikan satu grup, dan menggunakannya mudah, bisa mengirim file untuk forum diskusi, bisa via suara ya, bisa mengirim video. Lalu ada juga Zoom itu tadi. Zoom ini aplikasi tatap muka ya, tatap muka melalui video yang bisa digunakan oleh semua pelajar dengan menggunakan kode atau password dari yang diberikan oleh pendidik. Ya, seperti itu tadi penjelasan dari pengertian pembelajaran PAI dan juga aplikasi smartphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Safan Andrian akan melanjutkan video dari Saudara Asrizal mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan aplikasi smartphone. Teknologi dan komunikasi mempunyai andil yang besar atau penting dalam kehidupan pada era digital seperti saat ini. Dalam dunia pendidikan, teknologi komunikasi menawarkan kemudahan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan konsep mobile learning, atau biasa disingkat M-learning. Nah, M-learning ini adalah tindak lanjut dari e-learning. Mobile learning mempunyai konsep pembelajaran yaitu menggunakan perangkat mobile seperti Android, smartphone, tablet yang memiliki penyimpanan terbatas dan sebagainya. Di dalam M-learning menyajikan konten seperti teks, gambar, audio, dan video yang sudah bisa digunakan untuk membantu atau mempermudah proses pembelajaran. Potensi menggunakan smartphone dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Menggunakan smartphone dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Karena kita lihat pembelajaran pendidikan agama Islam itu seringkali mengalami atau menemui beberapa hambatan dalam memberikan inovasi dibanding dengan pembelajaran yang lainnya. Dengan menggunakan konsep mobile learning, khususnya dengan smartphone, dalam pembelajaran PAI itu sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam melangsungkan proses pembelajaran. Peserta didik menjadi mudah membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, dan guru itu bisa mengubah hal negatif menjadi positif mengenai handphone. Dari yang awalnya handphone itu mengganggu ketika proses pembelajaran, itu guru memanfaatkan handphone untuk mungkin mencari sumber-sumber atau referensi yang belum ada di buku guru, seperti itu. Kemudian ketika menggunakan smartphone tentunya kita akan menemui kendala-kendala. Yang mana kendala penggunaan smartphone dalam pembelajaran PAI itu yang pertama, saat pembelajaran menggunakan smartphone atau mobile learning, pengguna harus membutuhkan hardware atau HP itu sendiri. Dan sedangkan tidak semua peserta didik itu mempunyai smartphone, seperti itu. Yang kedua, yaitu kesalahan pola pikir dari beberapa orang tua yang menganggap penggunaan smartphone dalam pembelajaran PAI itu adalah suatu hal yang negatif. Yang ketiga, itu kesulitan dalam mengelola suasana saat pembelajaran. Jadi guru itu akan mengalami kesulitan atau kendala dalam mengawasi peserta didik dalam penggunaan smartphone ini ketika proses pembelajaran. Mungkin karena banyak peserta di dalam kelas dan guru itu akan kesulitan dalam mengawasi satu persatu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kendalanya yaitu jaringan internet yang mungkin terkadang bermasalah. Dan yang kelima adalah waktu yang terbatas karena adanya beberapa peserta atau pendidik yang masih tidak menguasai teknologi informasi. Kemudian
kalau kita menemui kendala, tentunya kita harus mencari solusi. Dan solusinya untuk masalah-masalah atau kendala tadi, yang pertama yaitu pihak sekolah memberikan info kepada orang tua atau wali agar siswa dibekali atau diperbolehkan membawa HP ketika pembelajaran PAI, dikarenakan adanya materi yang memerlukan smartphone dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pihak sekolah atau peserta didik memberi pemahaman terhadap orang tua tentang manfaat smartphone dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pengawasan yang lebih ketat agar siswa ketika menggunakan smartphone di dalam kelas itu tidak disalahgunakan. Contohnya untuk bermain game ketika pembelajaran ataupun menggunakan untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian untuk masalah jaringan, pihak sekolah menyediakan internet WiFi untuk mengatasi koneksi apabila siswa tidak memiliki kuota internet. Dan yang kelima, ketika siswa tidak menguasai teknologi yang diterapkan, mungkin ketika di sekolah itu menggunakan Google Classroom ataupun Edmodo, nah itu pihak sekolah mengadakan pelatihan mengenai platform yang digunakan di sekolah tersebut agar siswa dan pendidik pun paham tentang kebijakan sekolah menggunakan platform tersebut. Kemudian tentunya smartphone itu akan dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang membantu untuk menunjang proses pembelajaran. Yang pertama yaitu YouTube. Nah, YouTube ini menjadi media pilihan baru selain dari media yang lainnya atau yang terdahulu. Nah, sebagai contoh mungkin ketika pembelajaran di kelas media atau perlengkapan itu terbatas. Sebagai contoh ketika materi berkurban atau menyembelih, sedangkan tidak ada alat peraga atau boneka untuk praktek. Nah, itu seorang guru untuk memahamkan seorang murid itu bisa menggunakan smartphone dan membuka YouTube untuk melihat video mengenai cara menyembelih yang baik dan benar, seperti itu. Dan yang kedua, aplikasi smartphone dalam belajar PAI itu ada Google Classroom. Jadi Google Classroom ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Google yang bertujuan untuk membantu pendidik dan peserta didik apabila keduanya berhalangan. Aplikasi ini membantu dalam mengorganisasi kelas serta berkomunikasi dengan peserta didik tanpa harus terkait dengan jadwal sekolah di kelas. Di samping itu, guru dapat memberikan tugas langsung memberikan nilai kepada siswa. Nah, ini Google Classroom ini bisa untuk membantu ketika tidak bisa hadir di kelas. Jadi seperti kondisi seperti ini, ketika COVID tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, jadi guru mempunyai inovasi baru dengan Google Classroom ini dengan belajar secara daring di rumah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Jadi guru mengkoordinasi siswa-siswa untuk dimasukkan ke Google Classroom, kemudian bisa memberikan tugas dan penilaian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Edmodo. Nah, Edmodo ini aplikasi yang hampir sama dengan Google Classroom. Jadi ini digunakan ketika daring. Nah, untuk pengertiannya Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo menggabungkan sebagian fitur dari e-learning management system, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring online, seperti memastikan kehadiran dalam kelas dan memastikan pengumpulan tugas dan melacak pencapaian siswa, seperti itu. Dan selanjutnya ada WhatsApp Messenger. Nah, ini yang sering digunakan sekarang ini dalam kondisi COVID. Nah, ini banyak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun menggunakan WhatsApp ini. Nah, biasanya guru itu membuat WhatsApp group karena apa? WhatsApp group ini sangat mudah untuk dilakukan karena sangat minim memakai atau maksud saya meminimalisir pemakaian kuota. Jadi dan untuk
mengirimkan foto atau video pun untuk menjalin komunikasi dengan guru ataupun dosen pun sangat mudah menggunakan aplikasi WhatsApp Group ini. Baik, sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran seperti Zoom, kemudian Google Meet itu malah lebih enak karena kita bisa melihat wajah dari guru maupun dosen kita, ataupun sebaliknya guru bisa melihat siswanya dalam pembelajaran menggunakan sistem daring seperti itu. Terima kasih, cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan terakhir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran PAI. Pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran didukung oleh Rogozin yang menyatakan bahwa dengan menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam bagi siswa, karena dengan menggunakan smartphone, siswa dapat mengembangkan pembelajaran melalui penelusuran informasi dari internet, serta melatih keterampilan mereka dalam melaksanakan praktikum karena prinsip mobilitas yang dimiliki oleh smartphone. Lebih lanjut, dikatakan bahwa dengan menggunakan smartphone, siswa mampu membangun kompetensi mereka dengan cara yang dinamis. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan inovasi media pembelajaran dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Media pembelajaran yang ada hanya bersifat monoton dan membosankan. Terlebih lagi ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam materi pengurusan jenazah, haji, dan lain sebagainya. Waktu yang terbatas dalam pembelajaran tidak cukup untuk membahas semua materi, terlebih lagi ditambah dengan praktek, sehingga penyampaian materi pengurusan jenazah bersifat verbal yang berdampak pada ketidakmampuan peserta didik dalam melakukan praktek, dan tidak jarang peserta didik main HP dan tidak menghiraukan proses pembelajaran. Media smartphone yang dimiliki hampir setiap orang, baik dari kalangan siswa maupun dari kalangan guru. Penggunaan media smartphone dalam proses pembelajaran PAI mempunyai manfaat sebagai penguat dalam penjelasan materi. Mengingat bahwa materi PAI merupakan materi yang juga luas dan tidak akan efektif jika hanya disampaikan dengan metode ceramah atau penjelasan dengan teori saja. Akan tetapi dengan ditampilkannya slide, gambar, atau video yang bisa diambil atau dicari di internet, akan menjadi penguat penjelasan dan juga sebagai alat bantu bagi siswa untuk memahami materi tidak hanya dengan bayangan pemikiran saja. Implementasi strategi information search guna mengoptimalkan penggunaan smartphone khususnya dalam pembelajaran PAI. Siswa dapat mengajukan materi pada jurnal atau dokumen yang berbentuk PDF, memberikan rangkuman terhadap sebuah tampilan video, film, peperangan, atau memberikan presentasi terkait tugas yang diberikan guru pada setiap kelompok siswa. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.